shout it out, but I can't hear a word you say. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Banjarmasin. Selamat. Andes. Andes Casella. Makasih, Mbak. Selamat. Andes Casella Itu nih. saya salam sama Mama. Hah? Mama juga ngefans sama Mas Dani. Iya, kebetulan kamu Asik. mamamu dulu sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Makasih. Jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Jangan kebanyakan. Gitarisnya protes ke penyanyinya ya, astaga. Ya, Pak. You shout it out, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You took me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, fire away. Ricochet, you take your aim. Fire away, fire away. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. You shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Woi, tepuk tangan. Andes from apa Andes Casella. Itu kata Mas Dani tuh. Kata Mas Dani lah, kata Mas Dani. Oke, ini buat teman-teman yang mungkin masih ingat atau belum, kita mulai menggali memori sedikit. Iya gitu. Jadi senang sekali hari ini akhirnya aku datangan Andes adalah apa bilangnya yang lulus audisi di Indonesian Idol. Iya, betul. 2014 cuy. Yo, tepuk tangan sih. Gitu. Halo Andes, apa kabar? Alhamdulillah, Wah, baik basa-basi Kak. sekali. Basa-basi. Kakak gimana? Waduh. Sekali. Finally aku ketemu loh. Finally ketemu, udah berapa kali DM-an kita belum Sekian purnama ya? sekian purnama Sekian. belum bertemu Andes secara fisik, sudah ketemu ayahnya. Oh, Wah, jadi aku langsung izin nih cuy. Waduh. Kayak apa? Ada gampangan. Des. Ya. Udah ada nyanyi lagi berapa kali terakhir ada nyanyi lagi atau ada lagi? Bisa dibilang nggak ada. Ada lagi. Nah. Bisa dibilang nggak ada. Yang Kita- job ya? yang job. Yang secara job nggak ada. Kita mulai dari yang terbaru dulu nih. Anda sekarang apa nih aktivitas sehari-hari, bekerja sebagai apa? Sebagai perawat di Rumah Sakit Jiwa Samanglihum, udah kurang lebih hampir 2 tahun. Januari ini 2 tahun, Kak. Januari ini 2 tahun. Iya, betul. Oke. Sebelumnya, wah itu deh. Aduh. Kayak apa kisahnya? Nah, langsung kutarik. Itu kan yang paling baru ya. Langsung kutarik. Aku kan taunya lihat Andes di layar kaca kan 2014 nih. Dari Kalse. Sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi kan, sebagai penyanyi lagunya Titanium, Lolos, dan itu dimana aku tuh kayak bawa-bawa handphone atau apa ya waktu itu ya, TV juga ada. Ini dari Kalse loh, aku nggak bangga-banggain, nggak bangga-banggain. Banyak kan kayak Iya, gitu. banyak gitu kan. Nah, ini harus mendukung nih apa kayak gitu kan. Finally lolos ya.
lolos 40 besar sampai 40 besar. Oke, terus sampai ke di Jakartanya. Ini endingnya di mana tuh? Sampai Jakarta udah sampai disebutnya bootcamp. Bootcamp. Oke. Jadi di bootcamp itu ada kurang lebih 5 hari audisi. Jadi setiap harinya tuh dijatuhin dieliminasi orangnya. Itu belum tapi belum SMS ya, masih dari juri, masih dari judges. Oh, belum yang voting yang play ini ya. Belum. Jadi kalau misalnya di hari pertama nih nggak berhasil, pulang. Hari kedua nggak berhasil, pulang gitu. Dan aku tuh di hari kedua kalau nggak salah menuju kan nyanyi grup. Nah, dari grup itu nyanyi sendiri-sendiri lagi. Nah, terus langsung tuh yang spekta. Spekta. Satu langkah lagi. Menuju artis. Menuju artis. Tapi ini kita kan yang menonton nggak tahu apa yang terjadi di belakang panggung kan, belakang kamera belakangnya. Betul. Itu bujuran mama kah yang mendampingi malam? Bujur memang mama lah. Kan ada juga beberapa yang disetting kan. Bujur mama. Itu bujur mama ke sana ke Jakarta. Mulai audisi awal bujur di Jogja sampai ke Jakarta bootcamp. Luar biasa Mama Ulun tepuk tangan Mama Ulun. Luar biasa mama yang sudah mengantarkan ke sini, alhamdulillah. Luar biasa. Kenapa anak zombie waktu itu lagunya lah? Iya, lagu jadul lah. Pasti lagu mamamu nih kan. Bujur kata Ahmad Dhani bujur sih. Selera mama karena tahun salah satu yang sering dilihat di rumah nyanyi kan mama. Oke. Jadi talenta itu memang dari mama nyanyi. Cuman mama memang orangnya agak pemalu, jadi nggak suka nyanyi keluar tuh nggak di rumah. Cuman beliau tuh suka lagu-lagu rock kayak Ricky Astria. Wih, rocker banget. Jadi anaknya ikut kan dari kecil. Iya, suka warna suaranya, Iya, dari kecil. Nice. Kalau papa tuh dangdut banget. Anak dangdut. Berarti pola asuhnya Ades boleh kubilang tumbuh besarnya itu memang di lingkaran seni, ada musik lah ya. Bisa dibilang. Musik. Bisa dibilang. Okay. Nah, di umur berapa Ades mulai berani nih tampil publik nyanyi atau dapat kompetisi ya, juara atau itu? Sebenarnya dari SD, tapi SD. Bukan nyanyi, puisi. Wah, baca puisi. Baca puisi. Wah, orator lah. Justru bukan penyanyi di situ. Tapi ya itu bakat, ya puisi. Terus tapi nggak pernah juara 1 sih, cuman ada sih juara 3 harapan gitu. Terus mulai SMP itu ikut paduan suara, udah mulai tuh. Kalau nyanyi malah nggak pede. Banyak yang bilang bagus tapi nggak pede. Karena zaman dulu penyanyi itu identik merdu. Suara merdu, bukan karakter. Itu dulu ya. Dan itu bukan aku banget gitu loh. Kamu merasa kayak iya kan? Kan kalau di festival-festivalnya lomba nyanyi di mana-mana. Kalau dilihat tuh yang cengkoknya tuh yang dengan berbagai vibranya kan. Teknik yang kemana-mana. Terus yang suaranya benar-benar merdu, suara Siti Nurhaliza banget, Rosa banget gitu kan. Iya. Diva lah. Jarang yang anggun tuh jarang. Yang menang ya maksudnya. Jadi gak pernah ikut lomba nyanyi yang bener-bener lomba festival tuh gak pernah. Terus SMA mulai belajar MC. Tapi MC. di sekolah aja sih. Sekolah SMA. Jadi kan kalau dulu kan kita upacara tuh sering jadi gantian tuh tiap kelas. Jadi petugas. Kebetulan aku sering jadi protokoler atau pembawa acara. Oke, maju tuh Anies tuh. Iya, dari situ mulai kayaknya suaraku bagus nih, bulat. Iya. Bulat dan ada kamu terbiasa jadi sorotan ya. Iya, memang suka. Memang suka sekali dengan exposure. Oke, baik. Terus jadi ya udah beberapa guru juga ada yang bilang suaramu tuh bulat, bagus tinggal diasah. Bagus kalau jadi serak juga sih. Iyalah, itu gift dari Tuhan ya. Iya, karakter benar. Sumpah benar-benar karakter. Itu udah kayak cirinya kayak itu. Iya. Nah, terus tapi belum nyanyinya masih ya tadi nggak mau ikut lomba, sekedar paduan suara. Karena agak tidak pede tadi lah. Vokal grup pernah ikut porseni juga, juara 2. Porseni mau ke sekolahan dong? Iya, mewakili sekolah. Jadi porseni nyanyinya kan vokal grup berlima. Jadi kemarin masuknya suara sopran. Sama beberapa teman dari SMP Sanjaya kalau nggak salah tuh ke SMP. Ya, tidak jauh dari Banjarbaru lah ya. Iya, karena Anies anak Semada kan. Iya, terus Semada keren. Semada banget. Ini senior Anda lah. Dia masih di Semada kan. Jadi waktu di Semada tuh nyanyi tapi di lingkup sekolah aja, masih belum berani keluar. Paling nyanyi tapi yang nonton teman-teman sekolah atau di tempat orang kawinan di hajatan. Tuh maju tuh. Siap nih, ready nih. Iya, terus gitu masih berani. Terus waktu kuliah semester 2 apa 3 gitu, semester 2 kalau nggak salah. Sebenarnya jujur nih, waktu ngambil kuliah itu pertama ya, itu ngikut
keinginan papa di Apa? kesehatan. Oh, jadi itu arahan papa ya? Arah Baik, siap. terserah Kesehatan. mau jadi dokter kayak bidan kayak perawat Yang kayak penting pokoknya bidangnya. kesehatan. Iya, kesehatan. Karena memang di keluarga beliau belum ada yang orang kesehatan Kesehatan. sama sekali gitu. Hmm. Jadi yaudah ngambil, alhamdulillah lulus di keperawatan waktu itu. Baik. Tapi di hati tuh sebenarnya kurang gitu. Kok ada greget gitu? Dulu awal-awal. Eh. Kan nggak ngerti ya kita takdir Allah tuh Oh nggak pernah iya, tahu ya. betul. Cuman di awal bener-bener ini apa sih gitu loh. Kerjaan apaan sih ini Ya, ntar apa jadi ini? Ini apa arahnya gitu. kemana? Nggak tahu. Aku kan pengennya Tahu jadi deh. artis ya. Enggak. Iya, pengen jadi artis lah. Enggak sih. Sebenarnya lebih tepatnya Tapi pengen kan di lokal kayak itu aja. pengen pekerjaan yang banyak ngomong. Oh gitu. Sebenarnya. Oh, banyak bidangnya dong. Salah satunya mungkin kayak wartawan ya. Iya. Enggak, bukan wartawan. Penyiar radio. Presenter. Presenter penyiar radio. Pengennya sebenarnya. Cocok tuh masuk tuh. Pengen ngambil jurusan hubungan internasional dulu. Iya, komunikasi jatuhnya. Pengen hubungan internasional. Tapi Yes. papa nggak ACC karena di luar kota kan, di luar Oh, harus ya, keluar pulau. Bapak tidak siap melepaskan anak perempuannya Iya, jauh-jauh. betul. akhirnya, apa? ya akhirnya tadi Eh. ambil keperawatan jalanin aja. Aku pikir ya udah nggak apa-apa kita jalanin. Oke, fine. Akhirnya ambil keperawatan, lulus berapa tahun? 3,5 tahun. Tidak pindah-pindah? Eskep, nurse setahun. Eskep beda kan? Sarjana keperawatan. Eskep ya, Eskep sarjana pakai P. keperawatan. Oke, habis itu Itu 3,5 tahun. 3,5 tahun. 7 Wah, semester. cerdas sekali Anda. Oh iya dong. Cerdas sekali, luar biasa. Oke, tidak aneh-aneh berarti ya? Oh iya dong, bener-bener. Aneh-anehnya yang tadi tuh, karena merasa nggak bener kayaknya aku nggak passionku nih di perawat. Tapi aku harus jalanin karena udah terlanjur masuk di sini. Mungkin suatu saat aku bakal cinta sama profesi ini gitu kan. Tapi aku sambil ngambil tadi Apa? Job? ikut Nyanyi? apa namanya Nanang Galuh. Oh. Nanang Galuh pertama kali Oh, ikut. berarti Anda berkompetisi lah dengan orang-orang. Iya, itu semester 2. Apa yang dirasakan dan yang kamu dapatkan? Atau tes apa yang kamu jalani di sana? Ada tes wawancara, tes Oh, iya. bakat. Ya, itu standar lah ya. Ya tes tertulis dan jujur sebelum ikut Nanang Galuh tuh bener-bener prepare. Aku sampai belajar ke museum Oh, niat banget. sama Karamat. Terima kasih banyak. Tahu Ramadan. Ramadan. Nah, itu. Jadi beliau tuh yang ngajarin karena kan waktu itu beliau tuh duta museum. Itu museum sampai sekarang kayaknya. Iya, jadi duta museum abadi. Abadi sekali. Jangan disenggan. Jadi maaf ya Karamat ya. Terus ya udah Karamat ajarin dong ini. Udah diajarin tuh materi kebudayaan. Itu yang paling penting kan. Betul. Dan bener-bener ku hafal tuh dari nama-nama apa namanya semua lah pokoknya semua yang bersinggungan dengan sejarah kebudayaan dengan dan budaya. pariwisata gitu. Jadi udah ada basic pengetahuannya, paling nggak kita kan nggak kosong sama sekali ikut itu gitu. Terus kan model kedua public speaking. Nggak bener-bener bagus-bagus banget sih. Tapi berani lah. Pede lah. Itu terus alhamdulillah juara 2 di Banjarbaru. Oke, berarti runner up 2011. Nanang Galuh apa sebutannya kayak apa? Wakil 2. Wakil 1 Nanang Galuh Banjarbaru 2011. Plus favorit. Plus favorit ya. Galuh favorit terbanyak tuh SMS-nya. Waduh, Iya SMS. iya, terbanyak fans ya kan? Iya. Tapi belum idol tuh, Aku kan tahu tahun ini. Iya. 2011. Jadi dia udah jadi ini cuy, wakil 1 Nanang Galuh Banjarbaru. Galuh Banjarbaru. Jadi Terus pokoknya ya terus menuju ke provinsi. Karena kan dua besar ke provinsi. Sampai dapat ini aja sih, dapat penghargaan Galuh Kreatif karena waktu itu dari Banjarmasin Post kan nyuruh ini bikin apa namanya artikel gitu. Dan kamu nulis di sana? Nulis tentang kehidupan anak SD yang sekolah di pasar gitu kalau nggak salah. Jadi judulnya Anak Bawang, aku kasih judul. Gitu. Terus ternyata bagus tulisannya, dimasukin. Ternyata Galuh Kreatif juga ya aku nulis gitu. Akhirnya dapat lah titel Galuh Kreatif. Ya lumayan lah, pulang nggak kosong lah. Nggak kosong lah, ada something yang dibawa ke rumah lah ya. Terus Duta Lingkungan 2011-2012. 2 tahun menjabat. Bentar, sebelum jauh banget. Duta Lingkungan tuh apa yang kamu kerjakan atau nampang di mana?
di Badan Lingkungan Hidup Banjarbaru. Oke, baik. Ya membantu lah. Bantu lah apa yang berhubungan dengan pekerjaan mereka lah ya. Ya dulu apal banget sih dulu limbah B3 gitu apal dulu sih. Kalau sekarang mah udah lupa. Tapi kan masih ada loh duta lingkungan itu masih dicari terus loh. Iya, Kan ada sampai terus sekarang. masuk. Sampai sekarang masih ada. Saya tidak aktif. 2011 2012. Oke. Terus ke provinsi duta lingkungan juara 4 kalau nggak salah. Oke. Dikirim lagi ke regional Kalimantan menghadapi Kaltim, Kalimantan nih Kalbar. bertarungnya antar Kalimantan. Baik. Tapi ya kalah sih. Ya, sampai situ. tapi kan sampai ke sana. Luar biasa itu sudah prestasi. Nah gitu. Terus sampai sana waktu pulang mikir nih, banyak sih yang bilang ikut lagi Des, itu apa pageant kan namanya, Iya, pageant yang Iya. sejenis gitu. Jujur kita tuh selalu datang orang-orang dari hasil pageant tuh datang terus loh sini. Iya. Dunia berpageant itu selalu ada di urusan dewasa. Karena memang mungkin ya basicnya orang public speaking tuh rata-rata berani. Iya, dia berani dulu ikut kompetisi itu. Nanti kamu akan jadi sesuatu kayak apa, tapi Iya. kamu berani dulu di awal-awalnya. Gitu. Betul. Dan memang banyak banget yang aku dapatkan setelah ikut semua pageant tadi. Salah satunya percaya diri lebih bagus, ngomong jadi lebih percaya diri. Iya. Ya tadi lebih bagus. Perselempangan lah ya. Ya, percaya Apa aja diri. lagi duta apa? Udah sampai situ aja. Oh, Terus itu. waktu dia ajakin ada beberapa teman yang ngasih tahu, mikirnya gini, kalau aku ikut lagi nih tingkat kota, kalau aku kalah malu. Berarti iya. Malu kan? kan? Harusnya lebih baik dari sebelumnya. Iya, itu malu kan. Kalau menang orang wajar, ya wajar lah dia. Nah, gitu kan. Jadi aku pikir ikut apa ya supaya orang nih. Oke. Berarti ini semi-semi memperludah orang Iya. Bahasa kita dulu apa ada kompetisi di Umpati gitu deh. Iya. Kalau bisa dibilang gila selempang, nggak gila-gila juga karena dua tadi menurut aku udah cukup untuk tingkat kota provinsi kan udah cukup. Tapi apakah itu mengukur kemampuan kamu? Maksudnya aku ada lebih kayaknya kan sampai sini. Iya pengen lebih, tapi kan pengennya tingkat nasional. Oke. Tapi aku mikir gini, sadar diri lah, tinggi nggak seberapa gitu kan. Itu kan fisik. Iya, tapi kan memang faktor utama kan. Oh, itu jadi syarat kah? Salah satu faktor utama kan tinggi badan. Anda seberapa tinggi badan? 160. Wah, beda 3 Stuck cm aja. banget. Beda 3 cm aja. Sedangkan kalau mau kayak duta kayak Nanang Galuh ke provinsi Putri Indonesia misalnya? Oh, itu harus tinggi. Tinggi lagi juga. 170 lebih kalau nggak salah. Oh, baik. Kan sulit kan? Oke. Jadi mikirnya apa ya? Aku punya bakat yang orang lain mungkin nggak punya. Salah satunya nyanyi, suara kan. Pertama apa bener nggak sih pengen ikut nyanyi? Orang nggak pernah ikut festival kok. Iya. Serius nggak pernah ikut festival. Yang lokalan pun nggak pernah. skala Sama kecamatan sekali. atau kota? Nggak pernah sama sekali. Oke. Cuman 17-an ya gitu Iya, aja lah. nyanyi gitu. di lingkungan sekitar lah ya. Terus kan sering lihat idol kan, Oke. jurinya Ahmad Dhani. Salah satu yang bener-bener aku fans banget sama. Oh, itu bujur tuh lah. Bener, Itu memang ada bener. jurit ada lah. Bukan apa sih namanya Peres, bukan Ada Peres. tuh, Bukan memang. Oh, Peres. itu Ahmad Dhani, oke. Bener-bener memang suka Ahmad Dhani dan waktu mikir Ahmad Dhani ini kayaknya waktu audisi gitu kulihat di TV kan, kayaknya dia pilih suara yang unik-unik deh. Iya, kadang sekedar bagus Iya. tapi ada warna atau ada karakter. Nah, dari situ berani, coba deh aku ikut deh, coba tanya mama bilang kamu yakin mau ikut itu? Udah mah ikut. Oh, kayak keinginan seorang berarti Iya, lah? keinginan Oke, sendiri. baik, Karena baik. mikirnya ikut tingkat kota tadi kan kalau menang wajar, kalau kalah orang malu kan iya, tadi. malu, iya. Udah ikut tingkat nasionalnya apa ya ini aja kompetisi yang aku benar-benar bisa yang kemungkinan aku masuknya tinggi. Iya kan, kalau nya ikut idol gitu lebih mungkin iya, masuk lah daripada aku ikut yang tadi Putri Indonesia Iya, atau apa iya, gitu iya, kan. iya. Ya udah, ikutlah idol pertama daftar online. Daftar online, terus lihat kapan audisi di kota besar. Ternyata ada di Jogja karena memang kampung halaman kan di Jogja. Siap. Mama orang Jogja. Oh, mama sana. Oke. Mama orang Jogja. Oh, jadi ikut audisi di Jogja. Jogja. Terbanglah ke sana. Terbanglah ke Jogja Expo Center sekitar bulan Juli tanggal berapa gitu. Nah itu nginep di pas seberangnya. Ini Jogja aja JC kan pas seberangnya tuh nginep di situ. Jam Audisinya di seberangnya? Iya di JC, di untungnya JC. lah. Memang sengaja nginep ngambil hotel penginapan di seberangnya iya, gitu. iya. Terus pas Dimudahkan sekali. jam nggak bisa tidur kan? Aduh gimana nih mau audisi Langsung besok? latihan juga lah. Latihan. Oh. Latihan. Nah sebelumnya dalam waktu singkat nggak sampai 2 minggu latihan sama guru vokal Tante Moren. Terima kasih banyak. Gimana Tante Moren? Tante Moren Di tuh Jogja? nggak di Banjarbaru. Yang di sini. Di Loktabat. Kayaknya mamanya Bianca deh. Kalau oh betul, betul Ingat banget. kan, kamu tuh masih ada memori kamu mamanya Betul Bianca. Tante Moren, Tante Moren. Beliau mantap. Iya memang Bener-bener. memang vokal ya guru vokal sejati lah. Bener-bener ikhlas ngajarin aku yang luar biasa bandel. Masih di rumahnya yang dulu kan di sana kan. Sepertinya masih. Thank you ya. Jadi sama beliau tuh Banyak murid-muridnya. Iya, sama beliau tuh diajarin lagu-lagu yang tadi Titanium, Oh, iya. lagu Zombie.
lagu Yang Kupu-Kupu cover. Malam. Oke. Jadi karena waktunya mepet, kita langsung pilih aja nih lagunya, yang mana yang mau dinyanyiin. Itu latihan terus tuh. Wah, Gitu. kita prepare-nya dari inilah, dari sebelum hari-hari. Enggak juga. Kamu kan 2 minggu doang. 2 minggu doang. Dan itu nggak setiap hari latihannya. Oh iya. Enggak juga. Jadi Oke. modal, bisa dibilang modal nekat. Iya, Bisa dibilang nekat modal dan nekat. yakin. Iya. Ke Jogja bareng mama aja. Bareng mama berdua. Dan audisinya itu tau nggak? Jam 4 subuh tuh aku ngintip ke bawah. Itu ada orang sampai tidur tuh di lantai Demi JC. itu. Banyak Kan idol selalu ikonik banget dengan Iya. antriannya yang panjang-panjang. Betul. Itu bujuran. Bujur. Waduh, gila. Tapi ulun kemarin alhamdulillah karena ada iklan, salah satu iklan sampo. Yang masuk ke Di situ kan kalau beli produk dia bisa dapat antrian khusus gitu. itu teknik tuh. Iya, jadi belilah produk dia, nggak asa apa sih daripada Udah aku beli ribet aja ya. antri. Kan bisa men-skip beberapa orang. Iya. men-skip lewat. Daripada antri panas-panasan keringetan nyanyi udah nggak bagus lagi. Iya, itu. Jadi ngambil itu alhamdulillah urutan 20. Entah kenapa angka 20 tuh kayaknya angka Bagus banget buat kamu ya. Nananggaluh 20. Oh, oke. Nananggaluh provinsi 20. Duta lingkungan 20. Kebetulan, Oh, itu. bukan minta. Kebetulan Oke, banget. fine. Itu suatu cocokologi yang luar biasa. Iya, bener-bener cocok lagi luar biasa. Terus waktu ikut audisi Idol tadi, urutan 20. Nggak nyangka juga sih, wah ke 20 lagi nih. Lu pulang. Kan Roro ya 20. Nah, pas kan? Gitu. Oh iya. Disambung-sambungin, Iya, disambung-sambungin, dicocok-cocokin. ya Allah. Oke, di sana siapa yang ngejuriin di audisi? Nah, ini nih. Jadi di JC itu juri lokal. Lokal dulu. Nah, itu dipilihin tuh yang memang suaranya mereka bilang oke. Oke. Dan yang lucu. Berarti entertainmentnya ya, ya, entertainment. yang menghiburnya ya. Untuk Baik. ketemu juri utama Oke. di Jakarta gitu. Jadi tetap ketemu jurinya tetap di Jakarta. Mantap. Singkat cerita Anda lolos lah di sana ya kan? Iya, alhamdulillah. Itu apa sih per tiket lain lah? Belum ada. Tiket-tiket Belum pokoknya ini ada. masuk sekian lama dikirim udah. Iya, Oh, jadi baik. audisi terus Berarti ada- bukan yang via CD demo atau contoh lagu yang dinyanyikan kan adalah karena sekarang kayak itu caranya Jar. Iya, kalau sekarang gitu. Ah. Sebenarnya zaman dulu itu ternyata di Banjarmasin ada juga audisinya. Waktu zaman aku. Oh, tapi tidak. Tapi aku nggak tahu karena khusus yang kayaknya ya, nih nggak tahu benar apa enggak. Cuman kayaknya ke yang sekolah vokal mungkin. Oh, paham aku. Atau- kayak lebih bukan untuk publik tapi terkhusus Iya, gitu. kayaknya memang untuk yang penyaringan circle lebih cepat. penyanyi, Iya, benar-benar iya, penyanyi. penyaringan itu supaya lebih cepat aja biar karena buang waktu kan pihak penyelenggara juga. Iya, terus waktu disuruh balik kan ini katanya dikasih kabar kan nanti sama panitia tuh bilang nanti kami kasih kabar. Jadi kan nyanyi nih, habis nyanyi lolos ke selanjutnya disuruh ngisi formulir gitu banyak sampai disuruh nulis cerita hidup tuh. Oh, Sedangkan iya. cerita hidupku bukannya apa ya, nggak ada yang sedih, biasa aja gitu. Gak ada yang bisa didramakan. Iya, nggak ada, bukan ibaratnya bukan drama, aku harus makan ini, nggak ada gitu kan. Karena aduh, sudah oke lah itu. Sesuai kenyataan aja, jadi tulis ya udah biasa aja. Kenapa alasannya pengen ikut idol gitu kan? Ya salah satu pengen jadi penyanyi. Kenapa aku pengen jadi penyanyi? Karena saya seorang perawat gitu kan, pengen menunjukkan bahwa seorang perawat juga bisa loh gitu loh, Wah, jadi penyanyi akhirnya ini, gitu. make sure-nya. Disambungin. Iya. sih lebih tepatnya gitu sih. Bingung alasannya Gak apa. harus perawat gak harus nyanyi juga Iya, padahal. iya. Disambungin aja. Tapi dicocok-cocokin ya. Dicocokin Tapi aja. jadi nilai positif aja itu jadinya. Iya, betul. Gitu sih. Terus ya udah, waktu habis ngisi formulir, disuruh nyanyi lagi di room khusus tapi di depan kamera banyak gitu. Ini sudah Jakarta nih? Belum. Belum. Masih yang di Jogja. Oh, masih Jogja. Masih di Jogja, terus disuruh nyanyi di room khusus, ada titik X gitu kan, berdiri di situ, ini banyak kamera, banyak panitianya juga di situ, terus nyanyi di refnya doang, lagu yang pengen ini nanti dikatanya dari rekaman itu akan dipilih lagi katanya gitu. Oke, berarti via visual nanti puan sana nilainya. Betul. Oke. Terus katanya, ini nanti Pian, Anda katanya balik dulu. Nanti kalau sudah kami hubungin sekitar tanggal berapa sampai berapa. Kalau kami tidak ada menghubungi, berarti ya lolos, bukan lulus, lolos. Ya kan? Tapi kalau Artinya nggak usah menunggu lagi, pokoknya udah karena dia dihubungi di tanggal itu sudah kan bisa. tapi memang dikasih tahu jangan rubah gaya rambut, jangan diwarnain, jangan dipotong, bajunya disimpan, sepatu semua atribut. Membuktikan aja sih sebenarnya itu. bahwa Nanti orang enggak, lebih tepatnya ntar kalau dipanggil kita pakai baju yang sama. Oh, Ya biasalah TV mungkin cara ya tape ini itu kayak ya taping kan. Ya. Kayak bagaimana mereka merekam dan mencocokkan dari waktu ke waktu kan. Dari waktu yang lain.
Terus Dunia penyiaran. ya udah disimpan tuh baju sampai pendek-pendeknya sampai Jangan sampai ada lolos sesuatu iya bener, benda pun. rambut dibiarin, nggak Sama. dirubah-rubah pokoknya. Hmm. Terus sekitar 2 bulan atau 3 bulan ditelepon dari Fremantle Media. Selamat pagi, katanya kami dari Fremantle Media mau mengabarkan bahwa Mbak Nisha Andesita lolos audisi Indonesian Idol menuju Jakarta. Waduh, gitu kan. Ini bener gak sih? Ini bener gak sih gitu Iya, kan? iya, Terus ini undangannya kami kirim via email, katanya gitu kan. Dikirim via email, bener-bener dari Fremantle Media RCTI. Iya. Itu kalau bisa Ada aku logonya. bisa aku apa? Jika waktu Instagram sudah populer kan, itu pasti ke Insta Story, Nyata, posting lah. nyata. Cuma waktu itu belum ada Instagram. Jadi, aduh ini keren nih. Terus kan mau nanya gimana mau minta surat izin bisa nggak Pak gitu kan? Kamu terima itunya di pas di Banjar? Terima Masih Jogja? masih kuliah. Oh, kuliah. Oh sudah di Banjar. Sudah di Banjar, lo terima pengumuman itu? Iya dan tahu nggak? Ulun tuh sama sekali kededa ngasih tahu siapapun. Jadi yang tahu keluarga inti bahwa ikut audisi. Teman kuliah pun nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Jaga Segitunya. Asik ya. Kenapa? Ya. Karena kalau Eksklusif nih. kalonya kita gagal malu tadi ya. Iya, jujur. Kalonya berhasil Gempor-gempor ya di alhamdulillah awal. sih, cuman ya entarlah dulu, sabar dulu. nanti ketahuan aja. Setelah balik teman-teman kuliah nanya kemana Des, katanya kan nggak tempat ke rumah keluarga aja. Waktu itu kan izin acara keluarga itu. Nah waktu yang audisi, waktu yang dipanggil lagi nih karena ada suratnya jelas dari Fremantle dan itu lulus kan untuk memperebutkan golden ticket. Nah, itu yang masuk ke TV kan, disiarkan. Oke. Itu. Nah, terus disitulah karena sudah ada suratnya dan memang sudah semester 6 apa kalau nggak salah dulu kuliah. Jadi pakai surat itu untuk bikin surat izin. Oke. Oh iya ya, itu sebagai Iya. memenuhkan alasan bahwa Iya. dikasih. Alhamdulillah. Senang iya. ngampus. Iya sih, Iya, senang iya. aja sih Oke, alhamdulillah. Terus berangkatlah kita berangkatlah kan dan kita. disuruh dikasih tahu kumpulkan foto-foto zaman kecil. Iya, untuk mereka. Foto-foto kecil, foto waktu masih pokoknya yang terbaik lah, momen-momen Iya, terbaik momen-momen dalam dalam hidup hidup. gitu. Foto keluarga katanya gitu kan. Ya udah. Ya itu akan ditayangkan mereka kan habis itu. Terus audisi itu kita dikarantinakan di hotel. Oke. Jadi HP dikumpul, Oke. nggak boleh ada HP. Jadi makanya Jadi- aku nggak punya foto sama peserta-peserta lain. Oh iya tidak pegang. Tahu nggak? Karantina kan? Tahu nggak waktu itu Ulun tuh di angkatan siapa? Ingat nggak? Wah katanya ingat. Itu kan fokusnya kayak kamu aja. Fokusnya kan des aja. Angkatan Noella, Firza. Oh ya, Noella itu yang Uranium Voice tuh. namanya. Yes. Oh itu era itu. Firza. Firza juga di era itu. Firza. Oh iya kan. Firza kan juara 3 ya kalau nggak salah. iya, Juara 2-nya Hussein. Oh iya Hussein Arab tuh. Nah itu era itu. Itu angkatan nih kamu berarti. Mbak kan sama Firza itu sebelahan waktu audisi yang Wah gila sudah jalur mereka lah. iya, nah Jadi itu seseorang. Firza sama Firza bareng Firza. Terus waktu di karantinakan tadi kan satu kamar berempat. Nah di situ di audisi lagi tuh untuk merebut golden ticket. Jadi ceritanya yang masuk di karantinakan ini semua peserta Jogja. Semua peserta Jogja tapi ya di Jakarta, di Kebun Jeruk, di RCTI. Oke, kita sampai ke Jakarta ya. Sudah karantina. 90 orang kurang lebih dari Jogja. Itu yang dikumpulkan yang suara bagus sama yang lucu tadi. Oke. Nah, itu audisi sisa mungkin sekitar 20-an. Salah satunya Ulun. 20 dan salah satu di antara 20 itu. yang Jogja ya. Jogja, oke. Nah, terus masuk lagi berikutnya gabung seluruh Indonesia. Nah, itu yang kan dapat golden ticket tuh. Iya. Yang dari Jogja dapat golden ticket tuh. Itu jurinya Raisa. Waktu itu Raisa sudahlah, tahun itulah. sebenarnya aslinya Tantri, pengen ketemu Tantri sebenarnya. Wow. Tapi waktu yang audisi Jogja, cerita audisi Jogja, pura-pura audisi Jogja tadi, itu bukan Tantri. Si Raisa yang Raisa. menggantikan. Jadi Raisa, Ahmad Dhani sama siapa itu ya? Papahnya itu papahnya Eva Celia tuh siapa? Indra Lesmana loh. Indra Lesmana. Indra Lesmana. Nah, itu. Sama itu bertiga. Jadi alhamdulillah ketemu Mas Dhani karena memang niatnya sebenarnya nggak masuk nggak apa-apa dah ketemu Mas Dhani aja. Dan cuma pas di hadapan itu aja kan mungkin di backstage itu pantiran loh. Iya. Dan itu aduh speechless. Aduh, kayaknya ya Allah. musikal seperti apa tapi kamu langsung mengungkapkan itu. Pian lah lo nyanyi jam berapa tuh? Jam 5 subuh. Astaga 5 subuh. Nyanyinya. Mereka shoot di 5 subuh. Mulai jam 6 subuh kita standby di situ sampai jam 5 subuhnya Ulun Pagi. nyanyi. Ulun termasuk 6 urutan terakhir nyanyi.
Tapi dikasih tahu kan bahwa kamu kemungkinan jam segini masuknya ada. Enggak, pokoknya maju Nunggu aja. aja udah? Nunggu aja. Tapi ada urutannya sih, kita kira-kira sendiri aja. Selama itulah, tapi sempat aja Bang keluar makan. Iya. Oh, enggak bisa. Lah. Tuh Dapat makan. Adrian lah. Dapat makan sih. Oh, iya, Cuma sudah. mama kasihan yang nunggu di luar. Gila nih dunia entertainment kayak itu ih. Mama nunggu di luar camp. Iya. Jadi kan dalam camp gitu kan, nah di luar camp mama. Tapi bisa komunikasi sama mama, keluar dulu ketemu mama bisa. Latihan dulu. Ma, aku gugup nyanyi lagi sama mama. Terus Wah, gila, kebetulan mama penyakitku ya. kan rinitis alergi tuh. Apa Nggak tuh? bisa dingin. Oh ya. Nggak bisa kena dingin langsung kayak, pilek, langsung oke. aduh bindeng ya Allah mah Ada gimana. aja lah. Tapi mamaku aduh sampai Luar biasa, kan bawa mama. tremos tuh mama tuh. Ah. Mintain air panas ke RCTI. Dan mau mereka ngasih? Mau sampai aja. ngomong sama satpamnya, Pak boleh nggak minta air panas buat anak ulun ini, buat anak saya gini. Dikasih segitunya. Iya. Demi suara kan langsung plong lagi nih, kena iya. air panas kan, aduh enak lagi, nyanyi lagi, latihan lagi, gugup dengar suara orang bagus-bagus. Itu, waduh, gila dari beberapa macam daerah. Dan memang penyanyi, rata-rata penyanyi, bener-bener penyanyi. Bukan yang untung-untungan Iya, masuk jalur. beda banget Pak. Udah ada. Sekali dapat ya Allah. Oke, fine. Dan akhirnya Ahmad Dhani langsung kasih itu semuanya Langsung yes, kasih. siapa waduh. luar biasa. Itu banyak banget di-cutnya di video yang sudah Iyalah, tayang tuh. yang tayang. Aslinya panjang bepanderan tuh. Oh, banyak pertanyaan apa Lumayan. ini? Zombie sempet nyanyi. Kan Iya, kalau Kak. di Cayang tuh nggak ada Ada, kan. Zombie sempet nyanyi. Apa katanya nih di luar kamera kan kita nggak tahu. Iya dia bilang lagunya jadul. Tapi suara bagus. Iya, terus katanya terus aja Ganti, terus. terus dia nanya kan artis idola siapa? Anggun sama Nicky Astria kan gitu. Di sini tulisannya Ahmad Dhani katanya. Itu dikat kan tuh nggak ada di situ. Terus Itu maksudnya jurinya Om. Kalau bilang gitu kan, jurinya Om itu Om. Maksudnya kan di pertanyaannya juri idola gitu Juri kan. idola Ahmad Dhani. Juri idola Ahmad Dhani. Iya. Tapi kalau ditanya penyanyi idola, kan Ahmad Dhani bukan penyanyi. Iya. Penyanyi idola Anggun, Nicky Astria, Terus? Nika Ardila, waduh itu jadi Nika Kristi. Cuman yang kesebut Itu Anggun tadi. sama Nicky Astria. Tapi yang kamu menyanyikan itu tadi lagunya Zombie, Zombie termasuk. sudah sempat. Terus lagu lain dong, aku masih belum ini katanya kan. Nyanyilah lagu Masih Pengen Inggris. Kupu-Kupu Malam. Oh. Awalnya. Tapi nggak dinyanyikan tuh. Oh jangan, lagu kamu tua semua. Gimana? Lagu kamu tua semua katanya gitu. Titanium udah siap kan lagu terbaru kan Titanium waktu itu. Ya agak populer waktu itu. Masih populer. Masih naik-naik. Boleh katanya nyanyilah. Ternyata Itulah yang iya. membawa kamu. Iya, bener-bener. Padahal tuh suaranya getar banget loh itu. Suara Ulun tuh waktu itu di situ bener-bener bergetar. Nggak stabil. Aku tuh masih membayangkan visual itu tampil, kamu masih melihat. Kada stabil, bujur-bujur kada stabil suara tuh. Hmm. Jadi, aduh bisa kada dapat. Sekalinya pas jurinya bilang yes. Aduh. Oh, iya. Langsung minta foto kamu. Aduh. Kada ada. Cuma bersalaman aja. Kada ada bersalaman aja, maju bersalaman sudah keluar senang dah. Padahal Mama. Oh itu jalan lah kamera. Iya. Jalan momentum. Iya, ketemu sama Daniel Mananta juga. Salah satu yang ngefans juga sama Daniel kan. Jadi waduh, kayak ini sekalinya aslinya Daniel nih lah. gila. Putih banar. Gimana jalan? Tinggi, kada banar tuh kada, cuman tinggi. Oke, Des, itu momen 2014 ya, luar biasa 2014. Iya. Dan ini kan melalui itu di sana di karantina segala macam itu berapa waktu memakan waktu berapa lama? 6 bulan? Kan banyak balik kayak audisi cuman sehari kan, balik ke Banjarmasin lagi, dipanggil lagi. Itu 2 hari aja balik lagi ke Banjar, dipanggil lagi. Itu yang bootcamp. Oh, yang bootcamp. Ngumpul semua Penyanyi. yang sudah dapat golden ticket semua. Nah, itu sudah audisi pertama lolos nyanyi sendiri-sendiri tapi cuman terbaik aja. Itu lolos. Itu waktu itu nyanyi lagu Radioactive. Ya. Radioactive gitu. Itu lolos tuh 4 lampu tuh nyala tuh. Wih. 4-4-nya Titi DJ, Anang, Tantri, Ahmad Dhani. 4-4-nya ngasih lampu 4. Jadi, waduh seneng nih aku nih dapat 4 kan. Tapi waktu grup, nah di situ tuh. Di grup apa kendala Ikam sendiri? Sebenarnya Menyesuaikan Karena- suara dengan orang lain kah? karena mungkin tadi ya pengalaman nyanyi di grup kurang banyak. Ya salah pengalaman itu satunya. tidak Iya. intens. Terus
kata guru vokal dulu bilang kamu tuh gampang dibodoh-bodohin orang katanya gitu. Udah tahu itu audisi itu kompetisi, jangan mau kamu diatur orang katanya gitu kan. Maksudnya diatur orang tuh gini, waktu audisi ada salah satu yang dari grup itu guru vokal, beliaunya guru vokal, itu kan yang ngatur. Andes kamu ketinggian power katanya gitu, jadi aku turunin powerku. Kitanya manut-manut. Nyesel sih, kalau tahu gitu aku keluarin aja power. Aja ya, kan usah terlalu banyak teori lagi. Jadi kurendam suaraku gitu loh. Jadi salah satunya itu sih yang menyesal banget. Aku dapat part yang paling jelek di lagu itu. Lagunya Mama Papa Larang, Judika tinggi juga. Aku dapat part yang kurang bagus intinya gitu sih. Jadi udah hokinya di sana. Ya udah sampai situ. Kalau nggak gitu nggak kayak gini sih mungkin hidup aku ya. Iya, kalau sampai kesini Kabupaten Pemalang mau Kalimantan ya. Oke, 6 bulan ada proses itu berjalan. 3 bulan. Kada sampai. Itu kan sampai lah. 4 bulanan lah. Oh, karena tayangnya yang setelah itu ya. Tayangnya tuh lama. Nah itu masih diem tuh, belum ada yang tahu. Oke, simpan aja sih. Cuman teman-teman kuliah, beberapa dosen. Keluarga beberapa lolos lah sudah. Terus kan audisi nih. Cuma belum tayang aja ya. Ribut masuk tuh. Waktu itu masih BBM apa ya? Pokoknya ribut. Iya. Twitter ribut. Adang 2004. Udah BBM. Nah, itu. Pokoknya Twitter ribut waktu itu pada ngetak-ngetak. Ayo muncul di TV. Sudah tayang lah cari-carian. Iya, ulun tuh takutan kalau tidak ada muncul karena ada semua ditayangkan. Nah, ikut audisi yang dapat golden ticket tuh. Iya, karena ribut di awal malah kada ada tayang. Jadi santai aja dulu sampai keluar puas orang. Oh iya, tuh soal-soal lumayan tuh buat apa? Iya, dan memang waktu itu dikasih pesan sama panitia waktu dapat golden ticket, jangan posting apapun. Jangan ngepost sampai keluar tayang di TV. Jadi kita masih pura-pura masih ikut audisi. Iya, kan ada spoiler. Padahal sudah gagal di 40 besar. Waktu tayang tuh udah lewat. Artinya kamu udah balik kan? Udah balik, udah gagal 40 besar. Wah gila, seintens itu Bonnya menjaga itulah, menjaga ya itu di hiburan tadi kan. Jadi di Twitter banyak tuh yang orang, pokoknya yang bukan pokoknya orang luar lah, fans baru lah. Itu banyak yang bilang selamat ya sudah lolos gitu. Terus pas sudah, Andes lolos, Andes lolos gitu kan. Waktu yang nyanyi lagu Radioaktif itu, mantap Andes, 4 lampu nyala katanya. Iya. Terus ini padahal. Tapi kan itu apresiasi orang-orang setelah apa yang kamu lakukan loh. Iya. Walaupun kamu tapi aku gagal. Tahu aja sih. Aku diam. Jadi senang aja. Aku balasinnya gitu, doain ya. Padahal nggak sampai kan, tapi ya udahlah, kada apa-apa. Kada desain langsungnya apa enggak? Tidak ada. Kada adalah waktu itulah. Aduh, kalau ingat itu sedih loh kan. Oke, singkat kata, oleh Idol berakhir 2014, kamu balik ke Banjarmasin. Berkuliah lagi atau apa? Kuliah lagi, lanjut semester 7. Nah, bukannya di sana kan banyak diundang-undang oleh orang dengan acara ini itu segala macam. Iya. Pertama ya kamu diwawancarai di kafe nyanyi di Gedung Sultan Suriansa, acara apa tuh? Aduh, tahu dia. Gila. Itu book fair kalau nggak salah. Oh, book fair. Dan kamu book fair pembukaannya. Dan kamu diminta lagu itu lagi, Sebenarnya bukan diminta sih, itu bandnya yang tampil, band The Ladies waktu itu, band The Ladies, dan mereka minta aku yang nyanyi. Dari The Ladies-nya yang bawa aku, bukan dari penyelenggara. Bukan penyelenggara, tapi bandnya. The Ladies-nya yang bawa aku. Terus aku ketemu fans kan di sana. Banyak yang enggak sih, cuman orang malu-malu juga kayak video gitu. Di SMA 1 Banjarmasin pernah juga jadi guest star. Oh, nice. Tuh, sama The Ladies juga. Oke, kamu diundang banyak orang ke beberapa acara itu berjalan berapa tahun? 1 tahun. 1 tahun. Yang benar-benar intens. Karena kan kamu kan tidak terikat dengan TV lagi kan? Iya, yang penting di sini aja udah nyanyi. 1 tahun lah kurang lebih. Sampai berakhir masa kuliah? Sampai nurse, nurse tuh sudah sibuk. Nurse itu profesi ya. Jadi perawat itu ada, kita ngambil profesi namanya. Nah itu yang langsung terjun ke rumah sakit. Oke. Nah, jadi perawat lah. Jadi perawat lah. Cuman siswa gitu. Magang lah, hitungannya magang ya. Di mana? Di rumah sakit Ulin. Di rumah sakit Ulin. Nah di situ karena sibuk ya. Jadi ya tadi nyanyi udah kurang. Nyanyi di tempat pelayanan ya. Iya. Nyanyi pasien. Nyanyi pasien. Bahkan tuh kakak-kakak di ruangan tuh ada yang tahu, ada yang nggak tahu. Ada yang tahu. Waktu berpakaian pelawat itu. Pakai jilbab loh padahal. Jilbab, ya, ada yang nggak, ada yang nggak. Kalau yang nggak rata-rata ya kayak Pian nih, yang udah nonton. Kalau aku mantau. Kalau yang nggak mantau, gitu. biasanya nggak tahu. Siapa? Oh itu dulu pernah Idol atau
kakak Andes kah? Ya itu gitu. Akhirnya Bahkan total kerja 4 tahun di 4 tahun di rumah sakit ulin. kerja hampir gak semua tuh tahu udah pernah idol. Iya. Gak semua lo tahu. Iya, Jadi gak semua saking orang aku sebagai- tuh bukan tipe orang yang aku tuh idol. Iya, nggak mungkin juga dong, ya bener. Masa kita harus bilang-bilang hal-hal yang Kecuali ya, bercanda. bercanda atau dia nanya bener-bener. Iya, itu. Nanya, jadi tahu sesuatu. Kita masih tahu. Mulai itu sih udah nggak terlalu banyak. Oke. Paling banyak malah MC. Oke ya ini itu udah aku padahkan nanti bahwa aku sudah itulah Apaan? bahwa aku bilang ke kamu nih dari Kalsel loh ke orang-orang di sekitarku. Oh, sudah tadi dari aku di awal. sampaikan. Oke Des, akhirnya jadi perawat terus sekarang di Rumah sakit jiwa. rumah sakit jiwa sama Sama Leo. Leo. Jadi buat kawan-kawan yang pengen ketemu Andes, Gila dulu. iya, biar masuk maksudnya kan. Kan mau ketemu kan? Ya mau ketemu. Gila dulu. Iya. Gila Sekarang dulu. sudah ini ya Des yang ngurusin anak ya. Ngurusin anak, suami. Alhamdulillah bahagia ya. Lagi, Walaupun alhamdulillah ya ini. Artinya kan itu pilihan selalu datang di Betul. tengah jalan kan. Betul. Ya, itu mau serius di mana nih? betul. Dan Andes ya sekarang kan bakat suara itu gift gitu hadiah dan kamu pasti Iya. punya itu. Masih. Kamu Masih ada niatan sih, pengen ikut cover lagi. lagu sekarang kan berkonten Iya sih. sedang ramai. Pengen gitu sih, cuman kayaknya waktunya deh. Nanti ya kita Waktu ya. boleh. Kita bicarakan di bawah. Aduh. apa tentang something sesuatu lah. Boleh nggak Oke, masalah. berapa menit? Pi? Masih banyak. Apa yang mau Anda sampaikan kira-kira? Oh ya, dalam sepanjang hidupnya Anda berapa umur? Sekarang 31. Mau 31. Ada hal yang paling menyedihkan dalam hidup mungkin? Terakhir bapak mertua sih meninggal. Itu aja sih. Oh ya, Anda sudah berumah tangga berapa tahun ya? Sekitar dari 2016 ya. Berarti 2016. berapa tuh? 5 ya. tahun. Itu sih yang paling sedih karena bapak walaupun mertua ya tapi beliau tuh apa ya bisa Sayang dibilang banget. bener-bener sayang banget sama kami gitu loh dan memang panutan banget dan lihat suami nangis pertama kali nangis banget jadi ikut sedih juga sih gitu Iya, karena itu di situ itu. jadi itu yang paling momen tersedih kalau yang lain alhamdulillah bahagia aja sih enak aja hidupnya alhamdulillah bersyukurlah ya. bersyukur alhamdulillah apa yang kita pengen raih itu dapat terus Dapat gitu aja, iya waktunya alhamdulillah kesampaian. ya Allah baik banget itu sih. Luar biasa. Oke, nice. Sudah jadi perawat sekarang di rumah sakit sama Leo. Itu harian setiap dong, setiap hari masuk dong. Iya enggak sih, Ada shift-shiftan. shift-shiftan. Dalam 1 bulan itu ada 18 hari kerja. Dan Itu ada pagi, siang, malam. apa yang kamu hadapi di sana? Pasien jiwa? Iya, maksudnya langsung berhadapan dengan mesin jiwa mengurusi Iya. apa maksudnya? Andis tuh melakukan apa di sana? Oh gitu. Mengawasi gitu. Mungkin dong. Jadi kebetulan dari masuk tahun 2021 Januari di Rumah Sakit Semangalium tuh ditempatkan langsung di ruang aksis. Jadi Apa ruang tuh aksis ruangannya? itu ruangan pasien jiwa dengan masalah fisik. Jadi ini orang nih gangguan jiwa nih, ODGJ ya. Tapi dia juga ada masalah fisik. Maksudnya harus diinfus, misalnya diare, nggak makan seminggu. Oh, oke ya, Diare. bermasalah dalam hal tubuh. Masalah fisik. Oke. Fisiknya bermasalah, Karena cuma kan mental. Jiwa dia kan mental kan. Iya. Nah, ini fisiknya bermasalah. Fisiknya juga bermasalah. Baik, terus? Jadi yang gak jauh-jauh sih dari kerjaan yang sebelumnya. Ya, aku namanya aja perawat Iya, kan, merawat mereka. maksudnya gak jauh sama kalau dulu kan di umum. Hmm. Nah jadi kesini ya Sekarang kayak lebih- di umum juga sih. Iya. Kayak di umum juga sih kurang lebih. Karena Gimana sikap-sikap para pasien itu ada yang unik nggak sih? Kita mulai dari yang lucu dulu deh. Nyanyi sedih apa? Gimana ya? Aku ada yang nyanyi satu hari, ada nyanyi aja satu hari. Oh, gitu? Iya, ada. Tapi dia jeda makan, minum, dikasih di atas. Bahkan kalau terlalu euforia dia nggak makan. Waduh. Karena terlalu euforia terlalu. Tapi kan itu dia memporsir energinya seorang loh. Iya, memang gitu. Dari kawah kayak itu. Iya, makanya banyak bermasalah di tempat ulun tuh masalah fisik kan dia nggak makan seminggu. Terus ada tuh yang terlalu euforia tadi nyanyi aja. Ada. Terus apa ya? Kebanyakan kalau tempat ulun ini kebetulan masalah jiwanya nggak terlalu nampak karena dia lemes-lemes. Oh, nggak lemah-lemah makan. awaknya lah. Banyak lemah-lemah. Gitu. Kan ada yang apa huru-hara aja apa? Kada terlalu hambar. ada tapi kada terlalu Hamuk kayak itu. ada cuman kada terlalu paling dalam sebulan 1-2 pasien yang bujur-bujur hamuk banar karena di tempat di ruang akses tuh bener-bener yang butuh perawatan khusus yang tadi yang pakai infus apa jadi jarang ketemu pasien yang kan mereka harus punya energi Iya. lebih tuh untuk Iya. untuk ngamuk. Nah rata-rata tempat ulun tuh
lemes pasiennya. Butuh Nah, infus. kamu sebagai ini perawat itu apa? Di atasnya ada psikiater, dokter atau gimana? Dokter, ya, dokter tuh ya psikiater. Iya, berarti dia kan yang menangani secara analisis ininya penyakit. Iya, betul. Kami Kamu kan bagian menjalankan perawatnya. apa yang diantar oleh didelegasikan, si- ya. Oh ya betul. Nah kalau ini ada pasien yang bukan hampir sembuh lah, apa yang bilang ya? Dia tuh malah normal banget secara berpikir atau terlalu pintar bahasanya. Dia banyak bercerita malahan. Atau Kalau ada lah selama hampir 2 tahun ini belum pernah ada yang sih. curhat lah pasien kayak kamu. Kededa apa? Kededa, Kededa yang banar-banar itu iya, lemas dah. tadi sih, Berarti fakta lemas sih. Iya iya, berarti memang pasiennya udah lah. Kali aja ada yang tindak gila gitu kan. Tahu-tahunya ditangkap di dalam sana. Ada yang memang cuma sehari 2 hari. Ternyata dia gitu. ini bagus banget nih pasien Iya, gitu. normal aja orang Ada. ini. Tapi memang dia tuh misalnya riwayat jiwa, riwayat sudah pernah jadi pasien. Terdiagnosa bahwa dia ada ini. Pernah, terus ada masalah fisik, dimasukkanlah ke ruangan kami gitu kan. Tapi secara ngobrol, udah makan, sudah Bu, biasa aja. Iya kayak Banyak di tempat ulun tuh. Masalahnya masalah fisik aja, misalnya diare tadi atau itu DBD. itu divisi ya. Kamu tuh divisi ruangan. Iya, ruangan rawat. Apa aja tuh kan fisik ruang rawatnya nih. Apalagi yang lain? Ada ruang ranah jiwa ada. Nah, itu apa yang masalah nafsa dihadapi? Iya, kalau jiwa itu ya bener-bener yang ada yang akut. Yang akut itu yang bener-bener ya tadi ngamuk-ngamuk. Dan itu Kalau bisa sedih pasung terlalu kayak sedih. Ya beberapa ada yang masih harus terpaksa ya, ambil karena fiksasi. memang harus dilakukan Ya. loh kalau kada kayak itu dampaknya Iya. menurutnya lebih banyak misalnya. Terpaksa di fiksasi, tapi fiksasinya ada macam-macam. Ada yang fiksasi bener-bener pakai ikat ya, pakai bukan tali sih, kain. Rantai. Bukan. Enggak boleh rantai. Itu kayak film banget kayak rantai. Aduh, film horor banget. Iya, Iya, jadi kain lah ya. kain. Tidak melukainya. Dan itu pun harus ada 2 jari lah. Iya, Nah, tidak itu. ada visit yang menudara. Iya, per 2 jam kami observasi ada masalah nggak di yang fiksasi itu gitu. Terus kalau dia udah tenang, lepas satu di kaki dulu gitu. Di kaki yang paling nggak dominan. Misalnya kidal nih, contohnya kayak ulun kan kidal, berarti kan kiri lebih kuat. Jadi yang dilepas yang kanan dulu, kaki dulu gitu. Nanti kalau udah masih makin tenang, sebelah kirinya lagi gitu, pelan-pelan. Perawat berhubungan kan ada bagian apotek karena Semua. Iya, berhubung sama apoteker, sama apa namanya? Aku kadang ingat ada radiografer. ininya suaminya sepupuku di sana juga. Oh Di gitu. bagian Siapa namanya? Iza. Tahu? Belum Iza kenal. Muhammad. Iya, belum kan kamu Baru. di tahun yang sama sih padahal. Oh, Ya gitu ya? itulah. Kita ngobrol Tapi soal mungkin itu. dia tahu sampai saya. Kayaknya ya. Kayaknya ya. Pede Kalau banget lagi kan? kalau nonton nih. Pede banget. Nah, terus aku juga pernah ke sana dalam apa ya urusan ATK doang. Jadi sih. pasien? Enggak, kalau mungkin jadi pasien dong. Ngurusin proyek aja sih kayak pengadaan ATK untuk dalam sempat masuk aja cuma sebenarnya kayak apa sih dunia di dalam rumah sakit itu coba ketahunya kan di film-film aja. Iya. Apa yang tergambarkan di drama-drama aja. Tahu realnya kayak gimana nggak tahu. Biasa aja sih. Iya, makanya jadi banyak nanya tuh karena benar realnya kayak gimana sih? Kalau ulun bilang biasa, orang banyak yang ekspektasi terlalu besar, terlalu tinggi. Iya kan tontonan. Iya, jadi Kan tontonan, orang gila kadang gini. dilebih-lebihkan. Betul. Di IGD mungkin ya, di IGD mungkin nemu yang benar-benar akut, yang benar-benar ini. Tapi kan di IGD ditanganin sampai dia benar-benar stabil, baru dipindah ke ruangan. Jadi bisa dibilang kayak ulun beberapa teman lainnya yang ada di ruangan lain itu nggak ketemu yang terlalu akut banget. Itu rata-rata di IGD tuh, teman-teman IGD tuh yang banyak nemu. Oke. Nah, soal pendapat orang-orang Bang, emang kisah-kisah kita dulu adalah yang orang gila lepas orang sakit jiwa lepas dari tahanan. Ada. Kemarin juga ada kan sampai karena itu di berita lagi. Iya, Nah, itu baru hitungan nggak sampai sejam loh, Kak. Iya itu Hilangnya. maksudnya gimana sih? Apakah pihak rumah sakit memang melepas dia dulu cek reaksi, tes reaksi atau memang ya kita nggak bisa ngejagain, lepas aja udah. Jadi kebanyakan tuh gara-gara kami kan banyak ada kegiatan senam pagi. Pasien-pasien tuh ikut keluar senam. kan dari senam nih, pura-pura senam nih. dari bangsal-bangsal mereka. Lari itu dia ternyata. Nah, padahal yang jaga banyak. Dan itu luas, maksudku dia Luas. menembus itu. Tapi rata-rata balik lagi sih. Lagi di kanan hutan, cari makan dan darinya hafal aja kan. Iya. Terus balik lagi cari makan, lapar Bu, gitu. Itulah kenapa pihak rumah sakit itu tidak terlalu cemas juga kan. Mereka salah satunya. Tapi tetap juga sih kami. Ya care itu tetap ada. Takut dia kena paku atau apa gitu kan. Oke. Ada yang pinter loh. Apa? Mereka ada satu kemarin yang lepas. Kan ada baju khusus kan, rumah sakit jiwa ada baju khusus. Ada. Itu list yang sesirangannya dirobek supaya nggak ketahuan. Dirobek, pinter banget.
Oh, pintar, iya. Iya. Akalnya Tapi main. akhirnya balik lagi dia, kelaparan. Dia susah nyari jalan Iya, keluar. gimana bertahan hidup dengan Dari hutan kiri kanan depan Iya, belakang. iya. Kemana mau cari jalan keluar? Susah. Ya, ke Di jalan- depan ada satpam. Ya, Mau iya, keluar itu jalan raya. pasti karena awas sudah kan, mungkin Sudah jelas nggak kemana-mana, mungkin. ke sini kan. Otomatis dia kan lewat hutan. Belakang. Hutannya, waduh. Waduh, masih panjang lagi ketemu Iya. sana benar. Oh gitu. Jadi tahu nih nambah aja nih berreferensi aja. Oke gitu. Gimana rasanya kerja di situ? Lumayan menyenangkan? Alhamdulillah. Kayaknya memang udah cocok aja jalannya aja udah enak aja. Selama ya tadi sudah jadi perawat, saat sudah merasakan enaknya jadi perawat tuh waktu nurse merasa bahwa memang perawat bagus sih gitu. Kan di Iya. awal kuliah tadi nggak pengen kan sebenarnya. Tapi waktu jalanin nurse, lihat pasien, lihat keluarga pasien, mereka berharap sembuh dengan kita rawat gitu. Nah itu ngerasa wah ini kayaknya satu ladang pahala ya. Dua saat mereka bilang makasih banyak ya itu beda loh. Hati kita tuh beda Iya, perasaannya. Bu makasih banyak bu. Gitu. Itu hal-hal yang tidak bisa diukur dengan angka. Tidak bisa dibeli dengan uang gitu loh. Betul, itu ada. Kepuasan sendiri. Kepuasan sendiri. Apalagi waktu dikasih kuesioner kepuasan dari apa namanya pasien itu nulisnya panjang bener-bener terima kasih. Kami terima kasih diurus Yang nulis semua siapa? ini. Dari pasien, keluarga Wah. pasien. Ada beberapa yang isi kepuasan Iya, kayak iya, gitu iya, kan. dia rela meluangkan waktunya untuk menuliskan itu tuh nah. Nah, padahal kan banyak orang isi bagus-bagus aja lah udah. Iya. Ini bener-bener diisi Oke, gitu. Iya. Dan baca Nah, itu. kalau rekanan yang satu ini sama Anis ada berapa karyawan? Ada Satu nurse- ruangan nurse. 18. Oh, banyak juga lah. Ya, artinya kamu datang kerja itu berkomunikasi banyak dengan Satu shift 3 orang. 3 orang. Tapi kalau pagi berlima sama kepala ruangan sama kepala tim. Oke, fine. Kita tepuk tangan dulu dong. Kita ramaikan sedikit lah. Ramai sedikit. Nice ya, alhamdulillah sekarang Andes udah ya di Banjarbaru lah, tidak tinggal di Jakarta maksudnya. Kalau di Jakarta kan Ya. jadi seniman banget, misalnya jadi artis. Di gabut. Digambut sekali. Yang pengen ketemu Andes bisa langsung ke Rumah Sakit Sabang Lirum di jam kerja. Ya, tapi kan sip-sipan, nggak tahu. Sip-sipan. Oke Nes, ini ada bagian aku nggak tahu ini masih menarik atau ada yang jelas ini sudah hampir bungkus permainannya. Ini ada beberapa pertanyaan nanti yang dipilih Andes. 3 pertanyaan aja. Oke. Silahkan nanti kamu jawab jujur. Nanti aku yang bacakan. Oke. Oke. Gugup. Udah lama sekali nih, udah lama nggak ngelakuin ini sebenarnya. Oh gitu. Bongkar-bongkar nggak nih? Adalah ini kan edisinya pertemanan, tapi sudah banyak yang keluar Des. Kalau gitu. kalau ada teman-teman yang biasa rutin nonton pasti udah tahu. Tapi untuk kita happy lah. Silahkan pilih tiga pertanyaan nanti aku yang bacakan. 1, 2. Mau aku ganti sih ini permainannya. Belum nih. Ganti apa olahraga? Ganti monopoli aja. Poli lama dong. Sama habis dengarnya. Oke, pertanyaan pertama untuk Andes Nisa Andesita. Nes, kamu pernah di friendzonin sama siapa? Waduh, friendzone. Friendzone. Ini Nggak berarti pernah. berkaitan dengan cerita masa lalu, masa-masa kuliah, Nggak maybe. pernah. Nggak pernah. Kamu punya pacar? Mantan ada kamu? Ya kalau dulu ada, cuman nggak pernah friendzone. Bener-bener jadi pacar. Iya, maksudnya yang menunggu kejelas. Nggak pernah. Nggak pernah sama Nggak pernah dong. Jadi cinta itu tidak ada ya? Tidak ada. Oke. Next question untuk Nisa Andes. Nes, jika dilihat dari kehidupan kamu sekarang, kira-kira bakal jadi apa kamu ketika nanti tua? Abdi negara yang Oh, ya yang jelas Karena abdi sekarang negara ya. Kerja. Karena tuntutan pekerjaan sekarang. Mengharuskan kamu untuk. Yang satu, yang kedua kepengennya Ya, banyak jadi mudah-mudahan, amin, belum memulai sih, cuman mudah-mudahan pengusaha. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Jalan itu Pengen. pasti akan hadir. Tapi kan kalau diupayakan. banyak menuju situ banyak cara gitu. Tapi Iya. saat ini belum kepikiran lagi, masih yang ada dulu lah. Tenang lah, langkah masih panjang deh. Oh Santai iya, aja. betul Kamu makanya. masih muda. kamu Itu tuh kan masih kepengenan muda. kan? Iya. Nah, pengen punya IO. Tapi seumuran nanti gitu. Oh iya, masa sih? Oh, Iya, masa beneran. sih? Kamu udah percaya kalau kita seumuran aja? Masa sih? Kamu berapa? 92. Oh iya, seumuran aja. Masa sih? Iya, Yang bener. berapa? Aku 89. Ya ya. Seumuran. Ada jauh. Suami ulun. Oh, nah ya, 89. terjauh loh. 33. 33 sekarang aku. Kamu 31 kan? 30 ya? 30. Oh iya, kurang lebih lah. Menuju 31. Oke, Tapuah ini jadul nih pertanyaannya nih. Tapi kita ini aja gali memori ya. Apa reaksi kamu kalau pacar kamu bilang dia suka sahabat kamu? Nah, mesti bersikap seperti apa tuh Anis tuh?
pacar. Itu kan dulu ya, Iya. berarti ya. Ya berandai-andai aja. Berandai-andai suami berarti maksudnya. Enggak, ini Kalau kan dibilang. pertemuan dulu. Apa ya? Ya biasa Ada, aja. memang ada kejadian maksudnya Nggak pernah, ya. Kan pernah juga. nggak pernah. Tapi kalau biasa ada, aja, kasih nggak apa-apa sih. Ya aku kalau ambil aja. menikah ketujuh, lah kita ambil kayak itu lah. Sebenarnya aku tipe orang bucin sih. Iya, kalau sama. Sebenarnya gitu. Berarti manja-manja dengan suami. Sebenarnya ya, tapi alhamdulillah nggak pernah sih sampai kejadian Nggak naksir kayak gitu. naksir orang. Oke. Itu nggak pernah. Alhamdulillah. Oke, Nes, terima kasih sudah datang ke Polres Kalimantan. Ini, aduh, ini suatu penghargaan. Aku senang Aduh, banget. aku karena juga, terima kasih. Sudah beberapa kali di DM, kita berpapasan. akhirnya kesampaian. Dan aku terakhir, ya aku cuma melihat dia di layar kaca doang. Akhirnya ada di hadapan. Gitu. Oke, terima kasih sudah bareng aku di obrolan kita kali ini bersama Nisa Andesita. Nisa, ada something yang mau dikatakan Aduh, Nisa. untuk kota Banjarbaru? Nisa. Andesita, Andes. Apa ya? Apa mungkin ya, Semoga untuk masih kota, makin Kalsel? kalau untuk kota, untuk pemerintah semoga apa ya, makin banyak wadah untuk anak muda berkarya. Yes, itu sih. itu penting. Itu sih paling Itulah penting. sebab ini juga ada sebenarnya channel ini. Dibanyakin aja yang kayak gitu-gitu supaya mereka tuh tahu di mana mereka harus menaruh bakat mereka. Berkarir, iya, atau ini akan jadi penghasilannya Iya, kelak kan betul, gitu betul. kan. Itu sih harapannya. Oke. Ada lagi? Untuk kamu harapan untuk kamu pribadi? Apa ya? Ya menjalani hidup seperti ini aja Oke, sih. kita harapkan ya. apa yang diinginkan Andes nanti terwujud. Iya. Apa yang diinginkan Andes nanti tercapai dengan segera atau dengan waktu yang tepat. Iya. Ada nih aku punya motivasi. Boleh kata banget, motivasi. boleh nggak? silakan sampaikan. Jadi buat teman-teman anak muda terutama buat adik-adikku ya. Saya tuh selalu punya satu apa ya, bisa dibilang motivasi hidup. Yes. Jadi kita itu dalam hidup ada namanya 50-50. Oke. Jadi saat kita mencoba suatu hal apapun itu 50% kemungkinan berhasil, 50% kemungkinan gagal. Jadi kalau kita mencoba masih ada kemungkinan 50% berhasil tuh. Betul. Tapi kalau kita tidak mencoba 0% Tidak ada kemungkinan lagi. berhasil. Jadi coba aja apapun yang menurut kalian. Aku pengen nih, kayaknya aku cocok nih. Udah ikutin aja, cobain aja, ikutin kata hatimu. Waduh. Kalau tahu hasilnya yang penting lakukan dulu. Iya betul. Terus motonya muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Amin. Ya Allah, doanya. Terima kasih. Dengan izin saya pamit. Nanda Perdana Anwar. Dan Nisha Andesita Andes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.